Di hari yang suci ini, mari kita bersihkan hati, buka lembaran baru yang penuh dengan harapan dan kebaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, admin Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-56, Pertarungan Sengit. Sebelum kita memasuki alur cerita teori ini, perlu diperhatikan bahwa manga Boruto 2 Blue Vortex Chapter 9 secara resmi akan dirilis pada tanggal 18 April 2024 di Manga Plus. Penting bagi para penggemar untuk mengikuti perkembangan cerita ini melalui sumber resmi agar mendapatkan pengalaman membaca yang optimal. Dengan tanggal rilis yang semakin dekat, harapan dan antisipasi dari para pembaca tentu semakin tinggi. Banyak yang mengharapkan bahwa chapter ini akan membawa lebih banyak informasi tentang Himawari, khususnya terkait dengan energi misterius yang ada dalam tubuhnya. Sebagai seorang penggemar, admin sendiri berharap agar chapter 9 akan mengungkap lebih banyak tentang asal-usul dan sifat energi yang dimiliki oleh Himawari. Kemungkinan besar, penjelasan yang lebih mendalam mengenai kekuatan yang ada di dalam tubuhnya akan menjadi sorotan utama dalam chapter tersebut. Dengan begitu, kita bisa lebih memahami peran Himawari dalam alur cerita dan bagaimana energi tersebut akan memengaruhi perkembangan plot selanjutnya. Selain itu, admin juga berharap bahwa chapter ini akan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang arah cerita Boruto 2 Blue Vortex yang semakin kompleks dan menarik. Kembali ke alur cerita teori, suasana semakin tegang dengan kehadiran Matsuri yang tiba-tiba memasuki wilayah desa Konoha dengan langkah cepat yang tak terduga. Sosoknya yang kuat dan misterius menimbulkan kecemasan di antara shinobi desa yang mengawasinya. Beberapa spekulasi mulai muncul. Menurut admin, kemungkinan alasan di balik kedatangan mendadak Matsuri ke Konoha. Salah satu prediksi yang paling masuk akal adalah bahwa kedatangan Matsuri mungkin bertujuan untuk memberikan bantuan kepada Hidari yang sedang dalam kesulitan. Meskipun Hidari telah berhasil dikalahkan oleh tim Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Sumire, nyawanya masih terselamatkan, terbelenggu oleh batang cakra Otsutsuki yang ditanamkan oleh Boruto. Batang cakra itu tidak hanya menghalangi aliran cakra Hidari, tetapi juga membuatnya tidak dapat bergerak atau meregenerasi tubuhnya dengan cepat. Namun, kehadiran Matsuri membawa ketegangan baru dalam situasi tersebut. Dengan kecepatan dan kekuatannya, Matsuri menembus pertahanan yang diletakkan oleh beberapa shinobi Konoha yang berusaha menghentikannya. Bagi Matsuri, para shinobi tersebut hanyalah rintangan kecil yang dapat dengan mudah diatasi menggunakan teknik elemen tanahnya yang kuat, membuat para shinobi Konoha tersebut tergeletak di tanah. Salah satu shinobi melaporkan ke Shikamaru, dia sangat berbahaya. Seluruh shinobi yang menjaga di area selatan telah ditaklukkan. Ketika laporan tentang keberadaan Matsuri dan kekuatannya yang menghancurkan pertahanan shinobi di selatan desa mencapai Shikamaru, kesadarannya akan bahaya yang mengancam Konoha semakin meningkat. Keterkejutan dan kecemasan tampak jelas di wajahnya, namun tanpa ragu, ia segera mengambil langkah tegas. Mengetahui bahwa situasi ini membutuhkan tanggapan segera, Shikamaru berkata, "Ino, aku akan turun ke garis depan, beritahu divisi Anbu untuk membantuku menghalau Shinju." Shikamaru memutuskan untuk turun langsung ke garis depan pertahanan. Dia meminta bantuan divisi Anbu untuk mendampinginya dalam menghadapi ancaman yang tak terduga dari Shinju, menyadari betapa pentingnya untuk bertindak cepat dan efisien dalam mengatasi krisis tersebut. Ino, yang mendengarkan instruksi Shikamaru dengan cemas, menganggukkan kepala dan segera menyampaikan perintahnya kepada divisi Anbu. Sementara Ino hanya bisa diam, merasakan ketegangan yang menggelayuti suasana di sekitarnya. Shikamaru, dengan tekad yang kuat, bersiap untuk menanggapi ancaman yang semakin mendekat dengan langkah-langkah yang hati-hati dan berani. Di tengah pertarungan yang semakin memanas, Boruto terus bergerak dengan cepat, menggunakan kusanaginya dalam upayanya untuk menyerang Jura. Namun,
Kecepatan dan keahlian Jura dalam menghindari serangan membuat Boruto kesulitan untuk mengenainya. Sebaliknya, Jura dengan sigap memanfaatkan kekuatannya dalam elemen kayu, membentuk serangan menyerupai naga yang sangat cepat. Menghadapi ancaman tersebut, Boruto langsung menggunakan kemampuan Hiraishin-nya untuk menyelamatkan diri dari serangan yang mematikan. Sementara itu, Kawaki, yang juga berada dalam pertarungan, melihat Jura di atas dan menyadari harus segera bertindak. Tanpa ragu, ia mengaktifkan Karma Metsu, sebuah teknik yang memanifestasikan bola cakra merah besar yang kemudian meledak dengan hebat. Ledakan tersebut tidak hanya mempengaruhi Jura, tetapi juga mengubah dinamika pertarungan secara keseluruhan. Jura, terkejut oleh kekuatan ledakan tersebut, terpaksa menahan serangannya dan menggunakan teknik kayunya untuk membentuk tameng sebagai pertahanan. Namun, dampak ledakan itu tidak hanya mengarah ke arah Jura, melainkan juga menghancurkan beberapa bangunan di sekitar. Jura menyadari bahwa meskipun Kawaki mungkin lemah, dia tidak boleh diabaikan karena dapat menjadi ancaman yang signifikan jika dibiarkan menggangguku. Dengan cepat, dia melancarkan serangkaian teknik elemen kayu untuk menekan Kawaki, menciptakan tekanan yang terus-menerus. Awalnya, Kawaki berhasil menghindari serangan-serangan itu dengan keahliannya sendiri, tetapi seiring bertambahnya jumlah dan kekuatan serangan dari Jura, Kawaki akhirnya terdesak dan terjerat dalam jebakan teknik kayu tersebut. Sialan, aku terkena serangannya, ucap Kawaki. Terjebak dalam jeratan tersebut, Kawaki merasa terpukul dan kesulitan untuk bergerak, menyadari betapa seriusnya situasi yang dia hadapi. Saat Jura bersiap untuk menyerang Kawaki yang terjebak, tiba-tiba ada Boruto. Boruto menggunakan teknik Hiraishin-nya untuk muncul secara tiba-tiba di depan Jura. Dengan lincah, Boruto langsung menyerang Jura dengan Uzuhiko, menciptakan pertemuan serangan yang dramatis antara keduanya. Jura, terkejut dengan intervensi tiba-tiba ini, membalas serangan Boruto dengan menggunakan teknik kayunya untuk bertahan. Pertemuan antara kedua serangan itu menciptakan ledakan dahsyat yang memenuhi area pertarungan dengan kepulan asap yang tebal, menciptakan suasana yang semakin tegang dan intens. Di sisi lain, kedatangan Matsuri di sekitar Hidari menimbulkan kekagetan bagi Sarada, Mitsuki, dan Sumire. Aura yang dipancarkannya begitu kuat sehingga menciptakan beberapa retakan di tanah, menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Matsuri memandang Hidari yang tergeletak dengan batang cakra Otsutsuki menancap di tubuhnya, mengungkapkan keheranannya. "Oh, Hidari, mengapa kau berbaring di sana? Ini bukanlah saatnya untuk beristirahat." Dengan kedatangan Matsuri yang mengancam, ketiga shinobi tersebut dihadapkan pada pertanyaan sulit tentang bagaimana mereka akan menghadapi ancaman yang baru muncul di hadapan mereka. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-56, Pertarungan Sengit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.